Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wake, kami sukses, Anda pasti sukses. Good job. Prediksi soal penilaian akhir semester kelas 6, tema 5. Muatan PPKN KD 3.3. Langsung saja pada soal pertama. Antara penjual daging dan penjual bakso dalam menjalankan usahanya perlu melakukan A. Kerja bakti, B. Kerja sama, C. Kerja sendiri-sendiri, D. Kerja bersama-sama. Yang lebih tepat kerja sama. Kemudian manfaat jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama dalam menjalankan usahanya adalah A. Tidak dapat memenuhi kebutuhan, B. Dapat memenuhi kebutuhan, C. Meningkatkan kekayaan para pemilik usaha, D. Harga jual menjadi lebih mahal. Ya, yang lebih tepat adalah dapat memenuhi kebutuhan, karena dengan bekerja sama tentunya antar pemilik usaha itu saling memenuhi kebutuhannya. Berikutnya, sikap yang perlu dikembangkan agar usaha menjadi lebih maju dan berkembang pesat. Apa ya sikap yang harus kita kembangkan apa supaya lebih maju? A. Kerja keras dan pantang menyerah. B. Kerja keras dan mudah putus asa. C. Kemauan tinggi namun malas berusaha. D. Berusaha dan kerja setengah-setengah. Mana nih sikap yang bisa mengembangkan usaha kita? Iya, kita harus kerja keras dan pantang menyerah. Kalau yang B, kerja keras namun mudah putus asa. Berarti kalau mudah putus asa, bisa saja usahanya terhenti di jalan. Kemudian kemauan tinggi namun malas berusaha. Kalau kita malas berusaha, maka usaha kita tidak akan berkembang. Kemudian berusaha dan kerja setengah-setengah. Kalau kerja setengah-setengah, tidak totalitas, itu juga usahanya akan sulit untuk berkembang. Iya, jadi yang lebih tepat adalah kerja keras dan pantang menyerah. Nomor berikutnya, ya. Berikut adalah tanggung jawab pemilik wirausaha, kecuali A. Menjaga kualitas barang, B. Menjalankan usahanya dengan baik, C. Mengembangkan usahanya dengan berinovasi, D. Membiarkan usahanya apa adanya. Nah, di sini adalah yang kurang bertanggung jawab adalah membiarkan usahanya apa adanya. Nomor 5. Di bawah ini yang bukan termasuk manfaat wirausaha sejak kecil adalah A. Mengembangkan kreativitas, B. Melatih hidup hemat, C. Mengasah potensi yang dimiliki, D. Melatih menjadi orang yang kaya raya. Yang ini kurang tepat ya. Berikutnya masuk pada muatan IPA KD 3.5. Jika dua kutub magnet yang berbeda jenis didekatkan, maka A. Menolak lalu menarik, B. Diam saja, C. Tolak menolak, D. Tarik menarik. Nah, di sini karena kutubnya berbeda ya, antara kutub utara dan kutub selatan, jika didekatkan maka akan terjadi tarik menarik. Lanjut ya, Ananda hebat. Peralatan di bawah ini yang menggunakan sifat induksi elektromagnetik yaitu A. Solder listrik, B. Televisi, C. Dinamo sepeda, D. Kipas angin. Yang mana yang menggunakan magnet induksi? Yang dinamo sepeda. Kemudian di bawah ini merupakan fungsi dari magnet kecuali A. Sebagai penunjuk arah utara selatan seperti kompas, ini kompas ya. B. Membangkitkan sebuah tenaga listrik seperti dinamo dan generator. C. Sebagai alat untuk mengangkut sebuah benda dari besi. D. Sebagai perhiasan. Nah, di sini yang kecuali adalah sebagai perhiasan. Kemudian berikut yang bukan cara membuat magnet. A. Memukul-mukul besi, B. Menggosok besi,
C. Menginduksi besi. D. Mengaliri arus listrik pada kumparan kawat yang melilit besi. Yang bukan adalah yang memukul-mukul besi. Karena kalau besi yang sudah diinduksi mengandung magnet, kalau dipukul-pukul justru akan menghilangkan magnet ya. Soal nomor 10. Pembuatan magnet dengan cara induksi menghasilkan magnet yang bersifat A. Permanen, B. Tetap, C. Sementara, D. Kekal. Yang mana nih? Iya, yang sementara ya. Berikutnya, next, muatan IPS KD 3.3. Nah, di sini masuk pada peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi di ASEAN adalah A. AUN, B. AFMAM, C. SEAMEO, D. AFTA. Nah, di sini Ananda Hebat perlu diketahui ya. Kalau AUN itu kan ASEAN University Network, university. Berarti kan ini berkaitan dengan bidang pendidikan ya. Ini kan jaringan tentang ini pendidikan universitas ya. Kemudian ada AFMAM. AFMAM itu ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting. Nah, di sini itu kayak sejenis kayak latihan ya, simulasi gitu ya. Ini pernah Indonesia itu mengikuti pada waktu simulasi itu cara menyelesaikan permasalahan tentang isu migrant worker itu ya, yang pedagang, bagaimana menanggulangi pedagang yang dari luar. Nah, jadi simulasi di sini maksudnya adalah seorang pemuda bersimulasi pura-puranya jadi perwakilan antar negara ASEAN gitu. Jadi mereka kemudian bersimulasi untuk berdiskusi untuk menyelesaikan atau menanggulangi isu-isu yang terjadi. Itu AFMAM ya, ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting. Kemudian SEAMEO. Nah, SEAMEO di sini itu juga masih ini ya, di bidang pendidikan juga ya. Kemudian kalau AFTA itu kan di bidang ini ya, kayak pasar bebas ya. Nah, di sini AFTA di sini Indonesia ikut berperan dalam pengelolaan produk-produk lokal ya yang ada di negara-negara ASEAN. Jadi yang lebih tepat adalah AFTA di sini yang bekerja sama di bidang ekonomi. Lanjut. Peran serta Indonesia dalam SEA Games merupakan kerjasama di bidang ya A. Sosial, B. Ekonomi, C. Budaya, D. Teknologi. Ya, kalau partisipasi dalam SEA Games adalah di bidang budaya. Peran serta Indonesia dalam bidang politik di ASEAN adalah A. Mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban topan Haiyan di negara Filipina. B. Saling ekspor impor. C. Ikut berpartisipasi dalam penanggulangan persebaran narkoba. D. Bekerja sama dalam hal kelautan antar negara maritim. Kita analisa jawaban yang A. Mengirim bantuan kemanusiaan. Kalau mengirim bantuan kemanusiaan itu berkaitan dengan sosial ya, berarti itu bidang sosial. Kalau di sini saling ekspor impor bidang elektronik, ini berarti maksudnya kepada teknologi. Kalau ikut berpartisipasi dalam penanggulangan persebaran narkoba, nah ini adalah sebuah politik ya, ini berarti yang C. Kalau D, bekerja sama dalam hal kelautan, ini juga masuknya pada bidang teknologi. Lanjut, melaksanakan perjanjian ekstradisi merupakan peran Indonesia dalam bidang A. Ekonomi, B. Sosial, C. Politik, D. Budaya. Nah, perjanjian ekstradisi itu kan perjanjian yang berkaitan dengan hukum ya. Berarti ini termasuk yang bidang politik. Lanjut. Dalam kegiatan ekonomi, Indonesia ikut berperan dalam pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN.
Adapun barang-barang tersebut adalah titik-titik kecuali A. Pangan, B. Sandang dan papan, C. Barang tambang, D. Narkotika. Nah, yang kecuali pasti narkotika ya. Berikutnya, masuk pada muatan SBDP KD 3.1. Suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak dinamakan A. Montase, B. Meronce, C. Reklame, D. Mozaik. Iya, yang betul adalah reklame. Reklame bertujuan untuk titik-titik kecuali A. Menarik perhatian masyarakat. Ya. B. Menarik minat masyarakat, tentu. C. Menawarkan barang, pasti. D. Menarik dana masyarakat. Oh, ini kurang tepat ya. Berikutnya, informasi yang terdapat pada kemasan gambar di bawah ini disebut. Coba perhatikan ya, di tengah-tengah ini kan ada kalimat-kalimat, ada informasi-informasi ya. Nah, apakah ini iklan? Apakah poster? Apakah embalase atau baliho? Iya, yang betul adalah embalase. Gambar di bawah ini yang merupakan contoh dari poster adalah A. Apakah yang ini? Kalau yang ini brosur ya. Kenapa? Ini adalah kalau kita lihat kan selembaran kertas ya. Di sini memberi informasi, banyak informasi, dan di sini kalimatnya juga lebih lengkap ya. Terus kemudian gambar yang kedua yang B, kalau di sini sepertinya gambarnya itu lebar, luas, ukurannya tuh sangat besar, lebih besar dari spanduk. Berarti namanya baliho. Berarti bukan. Kalau yang C ini, perhatikan, kalau yang C itu lihat gambarnya itu ini ya, kayak media untuk mempromosikan ya. Biasanya itu yang ini di depan toko-toko atau di depan suatu lembaga-lembaga atau suatu kegiatan-kegiatan sebagai background kegiatan. Ini namanya banner. Nah, ini yang D mungkin nih ya, yang D ini kalau kita lihat ini seperti selembaran kertas yang berisi tulisan dan ada gambar juga, dan tulisannya adalah singkat, padat, jelas dan sesuai dengan gambar. Berarti yang lebih tepat yang di yang poster. Lanjut ya. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan dari embalase. A. Untuk melindungi produk agar tidak rusak. B. Menarik perhatian pembeli. C. Memberikan informasi tentang produk. D. Agar harga barang semakin mahal. Yang ini yang bukan berarti yang ini. Sen? Iya. Baik, seperti itu Ananda hebat. Belajar kita hari ini ya pada tema 5. Mudah-mudahan mudah dipahami, mudah-mudahan bisa membantu Ananda hebat dalam mengikuti penilaian akhir semester 1 ini, dan mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang berprestasi, mendapat nilai yang bagus, dan selalu yang terpenting adalah selalu menjadi anak yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Ya, baik, dari Wali Kelas Channel kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waki.